Kenal juga ya, boleh boleh sebutin dong asalnya asal daerahnya dari mana aja? Aku dari Purwakarta, Kak. Nah, Jakarta ya. Hmm. Nah, sambil tunggu yang lain, yang boleh on cam ya, teman-teman. Teman-teman udah pada siap belum Siap, mengikuti? Kak. Insya Allah. Yang lainnya gimana nih? Siap, Kak. Ada Siap banget. Kak Rasya, Kak Siap, Kak. Usama. Siap. Terima kasih banyak ya kepada teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan hadir pada Sakarya Skill Up kali ini. Jadi, teman-teman ini ada 31 peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita mulai langsung ke pembukaan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Skill Up malam hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat, Ibu Indasari SPD MPD selaku dosen pembimbing Sakarya Project. Yang saya hormati Teh Kaila Nurul Tahira selaku Ketua Pelaksana Sakarya Project. Yang saya hormati seluruh panitia Sakarya Project dan yang saya banggakan seluruh peserta yang telah hadir pada malam hari ini. Selamat datang di kegiatan Sakarya Skill Up dengan tema Smart Spreadsheet Skill Olah Data dan Finansial UMKM berbasis Excel. Perkenalkan, saya Nazila Syamsia Zalianti yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama yaitu pertama pembukaan yang sedang saya eh, lakukan, 2 tilawah Al-Qur'an, 3 pretest, 4 pematerian, 5 sesi tanya jawab, 6 pemberian sertifikat, 7 door prize, 8 post test, 9 penutupan dan dokumentasi. Semoga seluruh rangkaian acara malam hari ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Untuk membuka kegiatan malam hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, sebelum memasuki acara inti, alangkah baiknya kita menenangkan hati terlebih dahulu dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Untuk itu, kepada Saudari Indah kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada saudari Teh Indah atas lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan. Semoga ayat-ayat yang telah dilantunkan membawa keberkahan dan kelancaran untuk kegiatan malam hari ini. Nah, baik teman-teman, sebelum memasuki sesi pematerian, kami panitia telah menyiapkan pretest terlebih dahulu nih. Nah, teman-teman, untuk pretest kali ini jangan ada yang kayak, aduh takut. Nah, karena ini tuh bukan ujian yang menentukan masa depan, tapi ini hanya pretest yang untuk mengetahui sejauh mana teman-teman mengenal mengenai Microsoft Excel dan pengolahan data. Dan baik teman-teman, untuk pengisian pretest, link dan QR code-nya telah ditampilkan oleh panitia. Saya berikan waktu sekitar 3 menit untuk mengerjakannya. Teman-teman, apakah udah ada link dan QR code-nya? Nah, teman-teman boleh ya, untuk membuka obrolan grup, boleh langsung diisi. Kami beri waktu 3 menit dari sekarang.
2 menit lagi ya teman-teman. Teman-teman gimana nih, udah pada selesai isi pretestnya? Udah, Kak. Udah, baik. Kamu? Emang? Baik, kita langsung aja. Kita lanjut ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk mengisi pretestnya. Semoga setelah mengikuti sesi pematerian nanti, pengetahuan teman-teman semakin bertambah. Nah, teman-teman, sekarang kita akan memasuki sesi yang paling ditunggu-tunggu malam hari ini. Nah, tapi sebelumnya aku ingin nanya-nanya dulu nih. Berapa banyak di antara teman-teman yang masih mencatat pemasukan, pengeluaran, atau data secara manual? Coba angkat tangannya. Yang apa-apa masih manual. Terus pernah sering ngalamin nggak sih salah hitung karena terlalu banyak data yang harus diolah? Betul ya? Itu sering terjadi di kehidupan kita. Nah, teman-teman, ternyata masalah seperti ini masih sering terjadi baik dalam organisasi, dunia kerja, maupun usaha kecil dan menengah. Padahal dengan memanfaatkan Microsoft Excel secara tepat, pekerjaan yang biasanya memakan waktu lama bisa menjadi jauh lebih cepat dan akurat. Karena itulah, malam hari ini kita akan belajar bersama melalui tema Smart Spreadsheet, Skill, Olah Data, dan Finansial UMKM berbasis Excel. Sebelum memasuki sesi pematerian, izinkan saya memperkenalkan narasumber yang akan membersamai kita pada malam hari ini. Baik. Beliau merupakan seorang praktisi, trainer, peneliti, dan akademisi yang memiliki pengalaman luas di bidang pengolahan data, Microsoft Excel, serta ekonomi dan keuangan. Beliau juga merupakan lulusan sarjana ekonomi pembangunan dari Universitas Sumatera Utara dengan predikat yang sangat memuaskan. Dan saat ini sedang menempuh pendidikan Magister Sains Ekonomi Islam di Universitas Airlangga. Dalam bidang Microsoft Excel, beliau telah mengantongi sertifikasi Microsoft Excel Expert Level dari Microsoft serta aktif sebagai Microsoft Office Excel Bootcamp mentor di harisenin.com. Sebelumnya, beliau juga menjadi mentor Microsoft Excel di expert.id selama lebih dari 3 tahun. Melalui berbagai program pelatihan tersebut, beliau telah membimbing lebih dari 1.000 peserta dari berbagai kalangan dalam menguasai Microsoft Excel, mulai dari pengolahan data, visualisasi data, pivot table, hingga pembuatan dashboard interaktif. Selain aktif sebagai trainer, beliau juga terlibat dalam berbagai proyek riset nasional dan internasional, menjadi review jurnal ilmiah, serta telah menjadi pembicara di berbagai seminar dan workshop Microsoft Excel di kampus, instansi, komunitas, maupun lembaga profesional di Indonesia. Nah, pada malam hari ini, beliau akan membagikan ilmu dan pengalaman melalui tema Smart Spreadsheet
skill olah data dan finansial UMKM berbasis Excel. Wah, tentunya materi ini sangat relevan bagi kita semua, khususnya bagi mahasiswa, pelaku organisasi, maupun pelaku UMKM yang ingin meningkatkan kemampuan pengolahan data dan pencatatan keuangan secara lebih efektif dan profesional. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dan berikan tepuk tangan virtual terbaik kita kepada Kak Arya Dimas Supriyanto, SEMSA. Kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Nazila. Ini Ya, suara saya sudah jelas? jelas Kak. Jelas ya? Oke. Ya, Sip. Oh ya, ini sampai berapa menit nih waktunya Kak Nazila? eh, berapa ya? Bentar Kak. Oke, oke, oke. Oke, mungkin saya sambil buka aja ya. Nanti minta tolong dikabari aja di kolom chat. Saya takutnya nanti kelamaan nanti. Nggak apa-apa. Saya soalnya ini kadang kelewat waktu. Nggak apa-apa, nanti minta tolong di reminder aja ya. Sekiranya mungkin tinggal sedikit lagi atau bagaimana. Wah, Oke, lanjut. thank you Kak Nazila dan teman-teman. Saya izin buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. malam dan salam Malam. sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam kondisi sehat ya, teman-teman ya, dan juga dalam kondisi prima serta diberi kemudahan untuk semua urusan kita semua ya. Sebelumnya, yang saya hormati ya, Ibu Indasari SPD MPD selaku Project Supervisor dari Sakarya Project. Kemudian juga atas nama Kakak Kaila Nurul Tahira atas nama selaku Ketua Pelaksana Sakarya Project dan juga tim panitia yang bertugas serta teman-teman sekalian yang luar biasa banget ya, malmingnya berfaedah nih malam ini. Oke ya, semoga pada malam ini ada manfaatnya ya dan kita bisa belajar bareng seperti itu. Oke, sebelumnya terima kasih Kak Nazila dan juga tadi Kak Nazila ya sebagai MC telah membuka dan juga memperkenalkan saya. Salam kenal Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Saya Arya Dimas Suprayitno, bisa dipanggil Arya. Oke, bisa dipanggil Arya. Ya, tadi ya Alhamdulillah ini ya sudah lulus kuliah di Surabaya dan memang eh, lebih aktif kepada kajian penelitian SDGs seperti itu. Lebih khususnya di SDGs Center ya di Universitas Sumatera Utara dan juga beberapa kampus lainnya. Oke, ya, saya lihat juga di Instagram Sakarya Project udah mulai ini ya aktif banget ya ininya ya pelatihan-pelatihannya ya. Ya semoga pelatihan yang berkelanjutan ini bisa bermanfaat lah untuk kita semua teman-teman ya. Oke, kita langsung mulai aja ya teman-teman ya. Nanti minta tolong aja di reminder sampai jam berapa. Soalnya saya takut ini nih Ya, kelewat. untuk waktunya 40 menit ya Kak. 45 menit. Oke, itu nanti beda dengan tanya jawab kan ya Kak Nazila ya. Ya, beda. Oke, sip. Thank you Kak Nazila. Oke, nah teman-teman, jadi selamat datang ya di pelatihan Skill Up tadi ya. Ini apa ini namanya? Ya, Iya. Skill Up. Sakarya Skill Up di Sakarya Project, di mana pada malam hari ini kita akan membahas Smart Spreadsheet Skills, olah data dan finansial UMKM berbasis Microsoft Excel. Tadi bener banget tuh, tadi Kak Nazila sudah menanyakan kepada teman-teman nih kira-kira masih ada yang pakai otomatis nggak ya dan sebagainya. Nah, sebenarnya untuk yang lebih lengkap sebenarnya luas banget ya teman-teman ya. Cuma karena waktunya 40 menit kita akan coba yang setengah jalan dulu. Nanti tapi kalau semisalnya nanti teman-teman ada yang ingin ditanyakan di luar materi itu dipersilakan ya. Oke, so sebelumnya terima kasih ya untuk Sakarya Project, tim mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Kemarin saat saya di S2 banyak tuh mahasiswa S1 UPI yang lanjut S2 di UNER. Mungkin teman-teman kalau ada yang tertarik lanjut S2 juga, mantap nih. Oke, so teman-teman kita ini
32 slide akan kita jelasin semua. Nanti kita ada praktik. Ini cuma untuk catatan teman-teman aja ya. Nanti kalau dijelaskan semua nanti jadi jam tidur jadinya ya. Nah, di sini kita mau ini aja sih teman-teman mengingatkan aja kenapa sih Microsoft Excel itu masih relevan sampai sekarang gitu ya. Kayak Mas Arya ini kan udah gitu. Masih Microsoft itu masih lagi jawabannya ya teman-teman karena Microsoft Excel itu mudah digunakan, mudah, kemudian juga banyak digunakan dan juga reputasi yang baik. Kalau untuk AI tadi kan di pretest ada AI ya. Sebenarnya di Excel-nya sendiri itu belum ada. Tapi teman-teman bisa pakai ChatGPT dan sebagainya. Seingat saya sudah ada, tapi masih di belum semua version. Oke, ini fungsinya nggak cuma analisis teman-teman ya. Eh, jadi pada malam hari ini kita akan belajar ada pivot table, ada sum if, dan juga ada VLOOKUP. Nah, jadi pada malam hari ini kita akan belajar tabel penjualan harian dan juga kontrol stok yang nanti akan dioperasikan secara otomatis. Nah, ini beberapa modul, ini modul aja. Ini nggak akan kita jelaskan semua. Nanti kita akan banyak latihan aja. Ini nanti teman-teman bisa pelajari mandiri. Di modul ini sudah ada. Silakan teman-teman pelajari sendiri. Kita hari ini banyak latihan aja. Kalau misalnya nanti ada mau ditanyakan, tanyakan aja ya teman-teman ya. Ya, itu aja sih. Kalau misalnya teman-teman mau berkoneksi silakan. Ini ada Instagram saya, email saya, LinkedIn saya. Kalau nggak mau repot ini bisa di scan aja. Nanti kita bisa mutualan bareng. Oke, kita langsung latihan aja ya teman-teman ya, supaya langsung praktik nih. Nanti kita akan menjelaskan sekalian praktik teori-teorinya. Oke, teman-teman gimana? Sudah buka file latihannya? Atau ada kendala? Silakan dikabari aja kalau ada kendala dan sebagainya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, di sini kita akan ada 3 tabel, teman-teman ya. Akan ada 3 tabel. Pertama, tabel pertama ini adalah tabel utama. Nah, ini kan untuk UMKM ya, untuk finansial UMKM. Nah, saya sangat sarankan kepada UMKM ataupun kepada usaha apapun, minta tolong mendata produknya. Minta tolong banget mendata setiap produknya. Jadi istilahnya dan juga disertai kode. Nah, kode ini akan sangat penting karena kode ini fungsinya adalah untuk standarisasi. Jadi nanti misalnya di UMKM jualan roti coklat misalnya. Nah, betul nama produknya betulan roti coklat. Akan tetapi hendaknya sebaiknya itu dibuat pengkodean juga supaya nanti ketika nanti ada mungkin kepengurusannya mungkin beralih atau mungkin kepemilikannya beralih ataupun yang mengurus mungkin beda, roti coklat itu tetap ada kodenya. Dan juga nanti kita nggak eh, kalau sistem di Excel itu sangat sensitif teman-teman ya. Nanti jangan mungkin hari ini teman-teman tulisnya roti coklat gitu. Kita tulisnya roti coklat. Nanti di bulan depan kita lupa. Oh, jadinya roti coklat enak. Nah, itu bahaya banget tuh, udah nggak konsisten. Jadi untuk mengkonsistenkan itu lebih baik memang dipakaikan kode. Misalnya RT1 misalnya, RC1 misalnya, itu nggak masalah. Yang penting dipakaikan kode. Nah, kemudian ini ada kategori harga beli, harga jual. Nah, untuk yang tabel kedua, ini kan ada tabel penjualan harian. Nah, untuk yang worksheet kedua ini kan ada worksheet worksheet 2 nih. Untuk yang worksheet 2 ini itu adalah biasanya kalau di sini ada yang pernah pakai aplikasi kasir ya, apapun itu aplikasi kasir yang otomatis itu, banyak kan outputnya memang Excel ya, atau enggak CSV. Tapi biasanya yang terekap itu hanya ini. Tunggu ya. Yang terekap itu hanya ini aja, yaitu tanggal, kode produk, nama produk, lalu unit terjual.
Nah, biasanya kan ketika kita mengekstrak hasil dari kasir, yang keluar kan cuma ini aja. Tanggal berapa dibeli, kode produknya apa, nama produknya apa, lalu unit terjualnya berapa. Nah, ketika kita ingin, biasanya hanya empat empat kolom ini aja yang keluar, yang kita tandai, hanya empat kolom ini aja yang keluar. Nah, betul, itu sudah betul. Akan tetapi, kalau kita mau menganalisisnya lebih lanjut, kita tambahkan tiga kolom lagi. Ada kategorinya apa, harga belinya berapa, kemudian total penjualannya berapa. Harga beli ini, oh saya lupa, bukan harga beli, maaf, maaf. Ini bukan harga beli, harga jual, maaf, maaf. Harga jual. Kategorinya apa, harga jualnya berapa, lalu total penjualannya berapa. Nah, jadi nanti selain keempat kolom itu kita tambahkan tiga kolom lagi yaitu kategori, harga jual, dan total penjualan. Oke, ini saya perbaiki dulu ya. Nah, setelah nanti ini sudah selesai, nanti sudah kita isi semua, nanti hasil dari tabel 2 ini akan kita oper sebelah itu di kontrol stok. Nah, ini kita wajib pantau stok juga, teman-teman. Stok tersedianya berapa, stok masuknya berapa. Nanti kalau mau lebih kompleks lagi, tanggal-tanggal stok masuknya ya, itu bisa juga. Nanti dikumpulkan di sini semua. Nah, karena waktunya 40 menit mungkin nggak bisa ini ya nggak bisa banyak ya, tapi nanti akan kita spoiler. Nah, stok keluarnya berapa, stok akhirnya berapa. Jadi di sini kita bisa membuat sistem berdasarkan tabel 2 itu nanti bisa masuk ke stok keluar secara otomatis. Nah, kita langsung mulai aja ya, kita langsung mulai aja supaya nggak lama. Oke, kita nomor satu dulu di spreadsheet 1. Ini ada nanti kita akan memakai beberapa shortcut atau beberapa shortcut atau cara pintasan ya. Nanti bisa diikuti bareng-bareng ya. Oke. Untuk yang tabel pertama, ini kan kumpulan harga kita ya. Kumpulan harga produk kita. Harga belinya berapa, harga jualnya berapa. Nah, di sini minta tolong ini teman-teman tambahkan lagi di sampingnya. Di sampingnya ini. Nah, ini teman-teman, nah ini caranya adalah, ini teman-teman copy, ini yang bagian kuning ini teman-teman copy, Ctrl C, di Ctrl C, lalu di Ctrl V, di kopas ke sebelah, lalu kita buat laba, laba per produk. Artinya dari setiap produk ini kita ngambil labanya berapa sih gitu ya. Oke, laba. Kita kopas aja. Nah, cara kita menghitung labanya kan simpelnya adalah setiap produk kita belinya berapa, kita jualnya berapa. Kita ingin melihat selisihnya kan antara harga jual dengan harga beli. Maka kita mengurangi antara harga jual dengan harga beli. Maka sama dengan silakan teman-teman ketik sama dengan. Nah, langsung saja harga jual dikurang harga beli. Sama dengan, wajib ada sama dengan ya teman-teman ya. Sama dengan, ini harga jual, diklik harga jual, dikurang dengan harga beli. Nah, jadi ini dikurangi. Lalu enter. Nah, kalau sudah di enter, nanti di ujung kanan, ini kan ujung kanan nih. Di ujung kanan bawah, ini bisa teman-teman klik 2 kali. Supaya dia otomatis ke bawah. Ini berlaku untuk Excel manapun. Sama dengan harga jual dikurangi dengan harga beli. Nah, nanti mungkin di sini ada yang pelaku UMKM ya. Jadi kita bisa gampang banget nih memonitoring dari setiap produk itu kita ambil keuntungannya berapa sih? Nah, itu bisa. Tinggal dikurangkan aja.
Nah, kemudian supaya dia otomatis ke bawah, ini di ujung kanan bawah, ini kan ada kotak kecil nih. Di ujung kanan bawah klik 2 kali, maka dia akan otomatis ke bawah. Nah, jadi kita bisa memetakan tuh, oh setiap produk itu rupanya kita ambil keuntungannya segini gitu untuk satu produk. Nah, kemudian setelah teman-teman melakukan laba tadi, menghitung laba setiap produk, ini kan belum berupa rupiah ya. Nah, semisalnya Mas Arya, saya orangnya rajin Mas, saya mau ketik RP11, ya silakan. Kalau teman-teman rajin ketik RP11 silakan, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya memang pengen praktis, ini bisa teman-teman ya. Semisalnya teman-teman ingin menghitungnya, mengkonversi, mengetik rupiah secara otomatis itu bisa. Teman-teman silakan diblok dulu, ini diblok dulu. Kemudian Ctrl Shift bawah, CTRL Shift panah bawah ya. Jadi eh, kita bisa shortcut supaya kita otomatis ke bawah itu dengan CTRL Shift bawah. Ketika CTRL Shift bawah, maka dia akan otomatis ke bawah. CTRL Shift bawah, maka dia akan otomatis ke bawah. Kemudian untuk menandai rupiahnya secara otomatis, teman-teman silakan ke Home. Ini di menu Home. Di tengah ini kan ada number nih. Yang ini. Ini kan ada number. Nah, ini general ini kita ubah. General ini kita ubah jadi accounting. Nah, jadi dia sudah rupiah secara otomatis. Jadi kita nggak perlu rupiahnya satu-satu lagi ya. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin teman-teman bisa praktik ya. Kita kasih waktu praktik dulu, silakan. Eh, ini kita kasih waktu 2 menit deh ya, silakan. Silakan teman-teman hitung labanya tadi. Hitung labanya yaitu sama dengan harga jual dikurangi dengan harga beli. Harga jual dikurangi harga beli. Kemudian setelah itu eh, letakkan rupiahnya secara otomatis dengan kalau mau blok otomatis sampai ke bawah, Ctrl CTRL Shift bawah. Nah, lalu di tengahnya pilih accounting. Jadi dia sudah rupiah secara otomatis. Oke, kita kasih waktu 2 menit ya. Silakan teman-teman praktik dulu. Oke, pertanyaan bagus dari Kak Indah. Kak, bedanya accounting dengan currency apa ya? Sama aja sih, teman-teman. Cuma perbedaan estetika aja. Cuma perbedaan estetika aja. Nih, bandingkan ya. Kalau, oh ini nih ya. Tunggu ya. Carlito. Nah, dia akan, nah ini. Lihat ya. Ini ketika, nah ini yang sebelah kanan currency. Sebelah kanan currency, sebelah kiri accounting. Nah, bedanya apa Mas Arya? Sama-sama melabeli rupiah. Keduanya sama-sama melabeli rupiah secara otomatis. Betul. Perbedaannya hanya kerapiannya saja. Kalau currency di sebelah kanan itu RP-nya nempel tuh. RP-nya nempel dengan angkanya. Tuh kalau currency sebelah kanan, RP-nya nempel dengan angkanya. Kalau accounting dia sebelah kiri. Dia kayak lebih rapi aja gitu. Menurut saya ya. Menurut saya lebih rapi aja. RP kemudian angkanya lebih rapi aja. Sama fungsinya sama sih Kak Indah, cuma estetik saja. Itu kembali lagi ke teman-teman aja. Mau pakai pakai accounting boleh, pakai currency boleh. Sesuai selera aja, tidak masalah.
Oke, kita coba lanjut dulu ya. Ini sudah selesai teman-teman untuk yang tadi. Oke, kalau sudah, kita ke nomor 2, tabel penjualan harian. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi ya, biasanya ketika kita tarik atau kita ekstrak, misalnya dari aplikasi kasir ya, aplikasi kasir apapun itu, yang disampaikan kepada kita itu kan biasanya hanya tanggal, kode produk, nama produk, dan juga unit terjual atau berapa berapa banyak penjualan di setiap tanggal. Biasanya kan hanya itu. Nah, itu sudah betul, nggak salah sebenarnya, nggak salah. Cuma kalau mau lebih, kalau mau lebih interaktif, kita ujungnya nanti kita bisa menganalisis ya. Kalau kita mau analisis lebih dalam, kita bisa tambahkan kategori, harga jual, total penjualan. Nah, pertama kita akan pakai VLOOKUP dulu. VLOOKUP itu apa sih Mas Arya? VLOOKUP itu adalah misalnya ini. Oh, ini ngalang ya. Oke. Misalnya ini. Kita cuma tahu nama produknya nih. Makaroni gurih mini pack. Tapi kita nggak tahu ini kategori apa ya. Ini eh, kategori apa ya. Kemudian harga jualnya berapa ya. Ini kan biasanya kita tidak tahu. Harga jualnya berapa ya. Lalu total penjualannya berapa ya. Nah, untuk itu kita akan pakai VLOOKUP supaya kita mencari tahu kalau kode produk ini kan kode produk KP200 ya. Kalau kode produk KP200 ini, itu di tabel utama, itu kategorinya apa ya? KP200. Itu kategori produknya kategori produk apa ya? Kemudian harga jualnya berapa ya? Nanti kalau mau lebih lagi, kita nanti sama-sama labanya berapa ya? Itu bisa juga. Nah, itulah mengapa setiap UMKM itu wajib banget membuat tabel satu ini. Kita buat eh, list penjualan produk kita, kategorinya apa, harga belinya berapa, harga jualnya berapa, laba setiap produknya berapa, itu bisa. Wajib banget. Nah, yang tabel nomor 2 ini kan tabel penjualan hariannya nih. Oh, tanggal 1 penjualan KP 200, unit terjual 23 nih yang terjual. Kemudian tanggal 1 KP 341 itu banyak penjualannya 35. Nah, ini sudah betul. Kita cuma pengen tahu ini kategori apa. Setiap produk ini kategori apa. Nah, karena itu kita akan pakai VLOOKUP. Tadi di free test ada VLOOKUP kan. VLOOKUP itu adalah kita mencocokkan kode produk KP200. KP200 ini kategori apa ya? Kita ingin mencocokkan data. Itu gunanya VLOOKUP. V itu adalah vertikal. Vertikal itu apa maksudnya, Mas Arya? Vertikal itu adalah kita menggunakan tabel yang bentuknya vertikal atau simpelnya aja ya. Kita menggunakan tabel yang cara membacanya itu dari atas ke bawah. Ini kan kita bacanya dari atas ke bawah ya. Kode produk KP200, KP341, nama produk makaroni gurih, kopi bubuk. Itu kan kita bacanya dari atas ke bawah. Atau tabelnya secara vertikal, tegak. Dia tabelnya tegak. Itu kita bisa pakai VLOOKUP untuk mencocokkan datanya. Oke, kita mulai ya. Teman-teman harap agak fokus. Di sini kita akan ada sedikit banyak rumus. Jadi minta tolong agak fokus. Semisalnya mungkin ada yang belum pernah pakai VLOOKUP ya. Tapi kalau sudah pun nggak apa-apa. Ini kita reminder ya. Oke, kita mulai ya. Sama dengan VLOOKUP. Oke, kita pengen tahu nih si KP200 itu kategori produknya apa? Sama dengan VLOOKUP. Oke, sama dengan VLOOKUP.
buka kurung sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, di sini kan ada banyak banget nih. Kita pelan-pelan ya, nanti akan kita ulangi 2 kali. Sama dengan VLOOKUP buka kurung, pertama adalah lookup value. Lookup value itu adalah kita mau cari apa sih? Kita mau cari apa sih teman-teman di sini? Kita mau cari si KP200 kan? Makanya sama dengan VLOOKUP buka kurung, kita klik KP200 karena kita ingin tahu KP200 ini kategorinya apa ya? Oke. Titik koma atau koma. Nah, ini teman-teman silakan sesuaikan ya. Kalau di laptop saya, ini kelihatan kan ya. Kalau di laptop saya pakai titik koma. Kalau di laptop saya pakai titik koma. Mungkin teman-teman pakai koma, nggak masalah, disesuaikan aja. Kalau saya titik koma, mungkin teman-teman pakainya koma, nggak masalah, disesuaikan aja ya. Sama dengan VLOOKUP buka kurung, lookup value. Apa yang mau kita cari tadi? Kita mau cari KP200. KP200 ini kategorinya apa ya? Oke. Titik koma atau koma, tabel array. Tabel array itu adalah acuan. Tabel acuan kita. Tabel acuan kita mana? Kita klik yang di sini. Spreadsheet 1. Nah, makanya wajib banget ya UMKM itu punya daftar produk utama kita. Nah, kita klik nomor 1, lalu kita blok kolomnya. Kolom A sampai kolom F. Kolomnya aja, nggak apa-apa. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Di tengah jalan ini, mulai bingung atau gimana? Kabar-kabar aja ya. Oke, kita blok kolom A sampai kolom F di worksheet 1. Nah, kita lanjutkan di atas. Tunggu ya. Aman ya? Oke. Nah, ini kan ada di atas nih. Kita lanjutkan di atas ya. Ini di atas. Nah, ini. Ini sebenarnya udah tahap advance sih. Soalnya kan kita udah mengolah data keuangan ya. Ini saya mau announcement, kita mau announcement aja. Ini kan kita melakukan VLOOKUP di beda worksheet ya. Kalau kita melakukan VLOOKUP di beda worksheet, saya sangat sarankan kita pakai yang di atas ya untuk formulanya. Jadi kita melanjutnya dengan yang di atas. Oke? Nah, titik koma atau koma, ini nggak usah dilihat, ini nggak usah dilihat, yang lainnya ini nggak usah dilihat. Langsung aja titik koma atau koma. Oke? Titik koma atau koma. Kolom index number. Kolom index number itu adalah ini agak panjang ininya. Dari ujung kiri tabel yang kita blok, oke? Dari ujung kiri tabel yang kita blok, data yang jawaban kita itu di kolom keberapa? Sekali lagi, dari ujung kiri tabel yang kita blok tadi kan A sampai F, kolom A sampai kolom F, jawaban kita itu letaknya di kolom keberapa. Nah, ini tadi kita A sampai F kan? A sampai F. Oke, A kolom pertama, B kolom kedua, C kolom ketiga, D kolom keempat, E kolom kelima, F kolom keenam. Dan ini hati-hati teman-teman ya, ini misalnya aja. Contoh, teman-teman misalnya aja. Misalnya teman-teman bloknya dari kolom B, misalnya. Nah, hati-hati ya. Artinya kolom B, kolom pertama, C, kolom kedua, D, kolom ketiga, dan seterusnya. Jadi, kolom index number itu adalah dari ujung kiri tabel yang kita blok. Kata kuncinya adalah yang kita blok. Jadi memang harus teliti,
Oke. Kalau kita kan tadi simple ya, kita dari A sampai F, artinya A kolom pertama, B kolom kedua, C kolom ketiga, D kolom keempat, dan seterusnya. Nah, kita mau menemukan apa tadi? Kita mau menemukan kategori kan? Kategori di kolom ketiga. Makanya kita ketik 3. Kolom indeks numbernya 3. Titik koma atau koma. Nah, di sini ada true, ada false, ada atau 0 atau 1. Nah, ini saya jelaskan terpisah dulu ya. Ini saya jelaskan terpisah dulu. Khusus untuk VLOOKUP itu ada 2 kode. Ada 0, 1. 0 ini adalah false. False. 1 itu adalah true. Maksudnya apa, Bang Messi? Enggak, maksudnya apa, Mas Arya? Maksudnya adalah kalau data kita gini, 1 itu digunakan kalau data kita berupa interval. Interval itu kayak misalnya 1 sampai 5, 2 sampai 30, ada sampainya gitu. 1 sampai 5, 2 sampai 30 itu namanya data interval. Itu nanti kita pakai nomor kode 1 atau true. Kalau dia datanya bukan data interval, makanya kita pakai 0 atau false. Oke? Nah, kita kan datanya bukan data interval kan? Maksudnya data kita data exact, data pasti kan? Makanya kita pilih 0 atau false. Bebas, teman-teman mau pakai apa? 0 atau false, bebas. Oke? Kalau sudah, silakan klik enter. Nah, rupanya makaroni gurih mini pack itu kategorinya snack. Nah, di ujung kanan bawah ini, kita langsung klik 2 kali aja. Langsung klik 2 kali aja. Nah, langsung otomatis sampai ke bawah. Nggak usah VLOOKUP satu-satu. Merepotkan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Kakak Panitia minta tolong ini ya, reminder saya. Waktunya, takutnya ini. Saya mau ngulang tapi takutnya waktunya nggak cukup. Tapi nggak apa-apa, minta tolong di ini aja ya. Diingatkan aja saya, waktunya sisa berapa. Takutnya nanti eh, waktunya habis tapi sebelum semua. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Sekali lagi sama dengan VLOOKUP. Buka kurung lookup value. Lookup value itu adalah kita mau cari data apa sih? Oh, kita mau cari si KP200. KP200 ini kategorinya apa gitu ya. Nah, kemudian titik koma atau koma, oke? Titik koma atau koma, table array. Tabel acuannya mana nih? Tabel acuannya adalah di kolom spreadsheet 1, kita klik ini ya. Kita klik ini. Kita klik spreadsheet 1. Nah, lalu kita blok tabel acuannya kolom A sampai kolom F. Titik koma atau koma. Nah, tadi kita kan blok kolom A sampai F. Amanda Manopo sampai F apa ya? Fantastic Four gitu lah ya. Dari kolom A sampai kolom F. Maka dari ujung kiri tabel yang kita blok, A adalah kolom pertama, B kolom kedua, C kolom ketiga, D kolom keempat, dan seterusnya. Nah, yang jawaban kita itu kategori kan. Kategori terletak di kolom ketiga dari ujung kiri tabel yang kita blok. Makanya kolom indeks numbernya 3. Titik koma atau koma, ada true, ada false. Kalau true atau 1 itu adalah data interval. Kalau false atau 0 itu adalah selain data interval. Dia bukan data interval, dia data pasti. Makanya di kasus ini kita pakai 0 atau false, bebas.
Kalau sudah, silakan klik enter. Nah, ya wes, ini di ujung kanan bawah diklik 2 kali aja. Nah, silakan teman-teman praktik dulu. Kita kasih waktu 2 menit cukup deh ya. Silakan praktik dulu teman-teman. Kalau ada yang mau sambil ditanyakan boleh ya. Ini nanti kita kerjakan VLOOKUP lagi, lalu total penjualan, lalu nanti ada tambahan lagi deh. Nanti ada laba, kemudian total laba ya. Laba dan total laba. Kemudian nanti ada kontrol stok. Kontrol stok ini nanti rujukannya dari tabel nomor 2. Jadi setiap tabel ini punya kaitan ya teman-teman ya. Kalau kita bicara finansial UMKM ya, keuangan di UMKM, itu setiap tabel itu ada saling merujuk satu sama lain, saling terkait satu sama lain. Oke, kalau sudah kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Teman-teman panitia minta tolong ini ya diingatkan timekeepernya ya. Takutnya nanti saya kelewatan waktunya. Minta tolong diingatkan aja. Oke. Nah, di kolom F ini kan kita pengen tahu harga jualnya ya. Kita pengen tahu harga jualnya kan. Nah, gini. Kalau teman-teman rajin, ini kalau teman-teman rajin ya. Kalau rajin, silakan di VLOOKUP satu-satu nggak masalah. Kalau rajin. Kalau rajin di VLOOKUP satu-satu nggak masalah. Tapi kalau dia berada di satu tabel yang sama, sekali lagi ya, kalau dia berasal dari satu tabel yang sama, itu nggak perlu kita buat ulang. Contoh, ini kan dia di satu tabel yang sama kan? Apa tadi? Kode kolom pertama, nama produk kolom kedua, kategori kolom ketiga, harga beli kolom keempat, harga jual kolom kelima, laba kolom keenam. Nah, kita kan di sini mau mau eh, cari tahu harga jual. Artinya tabelnya sama kan? Hanya tinggal ubah di kolom indeks number aja. Tadi kan tiga. Tadi kan tiga, yang kita pakai tiga kan? Kolom ketiga. Harga jual kolom kelima. Tinggal diubah aja. 3 ke 5. Jadi kita nggak perlu buat VLOOKUP dari awal. Nah, caranya gimana Mas Arya? Caranya adalah, ini agak hati-hati teman-teman ya. Ini kita ingin mengkopas formula. Mengkopas formula itu harus sangat sangat hati-hati. Minta tolong hati-hati banget. Oke? Gimana cara mengkopas formula? Caranya adalah kita pakai yang di atas. Yang ini. Yang di atas ini. Oke? Saya zoomkan dulu. Nah, minta tolong fokus karena ini agak sensitif. Mengkopas copy paste formula ini agak sensitif. Minta tolong fokus teman-teman. Pertama, ini kan VLOOKUP-nya udah selesai nih. Kita kontrol A, ini ya di bagian atas ya, di formula bar, di formulanya. Kontrol A, atau kita blok semua, CTRL A, kemudian klik kanan, copy, oke, CTRL A, kita blok semua, lalu klik kanan, copy, klik kanan, copy. Kalau sudah di copy, di enter dulu ya teman-teman ya. Minta tolong jangan langsung pindah. Di enter dulu, di enter. Nah, baru kita masuk ke sebelahnya yang harga jual. Kita klik yang harga jual, kita pakai yang di atas. Nah, kita CTRL V, CTRL paste, CTRL paste, CTRL V atau klik kanan paste. Nah, ini tinggal diubah aja. Ini 3 kan? Tadi kategori kolom ketiga. Kita ingin tahu harga jual kan? Harga jual tadi kolom kelima. Ya wes, tinggal diubah aja. 3 ke 5. Selesai.
Tinggal diklik 2 kali. Nah, ini total penjualan tinggal dikali aja. Penjualannya 23, harga jualnya 3.500. Yos, tinggal dikali aja. Sama dengan, gini, perkalian di Excel itu ini ya, pakai shift 8 ya. Pakai shift 8. Sama dengan unit terjual, shift 8 bintang dikali dengan harga jualnya berapa. Nah, ini adalah omsetnya. Omset harian ya. Omset harian. Nah, gimana Mas Arya kalau kita mau cari labanya? Misalnya ya, ini kita tambahkan lagi misalnya. Laba harian artinya. Laba harian. Kemudian total laba, oh nggak usah lah ya, kan udah ini ya. Ya, laba harian misalnya. Oh, ini laba per produk. Kemudian ini laba harian. Maksudnya gimana Mas Arya? Kita pengen tahu laba setiap produknya. Nanti laba setiap produk dikali unit terjual kan. Nah, ini laba kolom keberapa tadi? Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laba di kolom ke-6. Yos, tinggal diubah aja kayak tadi. Kita kopas formulanya. Yang di atas ini kontrol A, CTRL-A, di copy. Setelah di copy, di enter. Nah, kemudian laba per produk tinggal dikopas aja ke atasnya. Nah, 5 diubah jadi 6. Lalu enter. Nah, ini laba per produk. Lalu laba hariannya berapa? Laba harian artinya laba per produk dikali dengan unit terjual. Nah, jadi di sini kita udah tahu omsetnya berapa, eh, omsetnya berapa, labanya berapa, itu udah tahu secara harian. Oke? Teman-teman panitia minta tolong ya reminder ini sisa waktunya. Saya takut ini kelewatan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Kalau kecepatan minta tolong kabari aja ya. Oh, 15 menit lagi. Oh, oke. Oh, cukup sih. Ini yang terakhir kok. Kalau 15 menit lagi ini yang terakhir. Sum if dan stok akhir. Jadi nanti semua saling terhubung. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Kalau kecepatan minta tolong kabari juga ya teman-teman ya. Misalnya kalau saya kecepatan. Oke, kalau sudah, oke kita lanjut dulu ya. Nah, nomor 3 kita akan ada kontrol stok. Nah, setiap UMKM ataupun perusahaan pasti dia punya sistem kontrol stok. Khususnya biasanya kalau lebih ketat sih tiap tiap akhir bulan ya ada stok of name ya dan sebagainya. Nah, ini wajib banget ada stok tersedia, stok masuk dan sebagainya. Nah, di sini stok masuk kita nggak buat tabel sendiri, tapi tabel stok masuk itu sebenarnya hampir sama dengan tabel 2. Jadi nanti di tabel 2 itu sebenarnya hampir sama untuk buat stok masuknya gitu. Nah, sekarang kita akan coba menghitung stok keluarnya. Kita akan menghitung stok keluarnya. Stok keluar ini gimana? Stok keluar itu adalah unit yang terjual. Secara logika, unit terjual artinya kan orang beli ya. Berapa banyak produk yang dijual itu kan unit keluar. Makanya unit keluar di sini itu sama sebenarnya dengan stok keluar sebenarnya. Nah, stok keluar per
item. Stok keluar per produk. Nah, di sini kita mau hitung stok keluar, tapi kita ingin menghitung stok keluar itu per produk. Kita ingin menjumlahkan. Nah, ketika kita ingin menjumlahkan objek yang secara spesifik, sekali lagi, ketika kita ingin wait, kenapa nih video saya? Oke. Ketika kita ingin menjumlahkan objek yang spesifik, itu kita pakai namanya SUMIF. SUMIF digunakan ketika kita ingin menjumlahkan dengan satu kriteria. Misalnya di sini, keripik pisang original. Kita tuh ingin tahu dari semua tabel penjualan ini. Dari semua tabel penjualan ini kan banyak banget ya tabel penjualannya ya. Jumlah unit terjual keripik pisang original ini ada berapa sih? Atau misalnya kode KP001 ini ada berapa sih? Jadi kita ingin menghubungkannya antara tabel 2 dengan tabel 3. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, ini teman-teman minta tolong agak fokus juga karena ini agak teknis juga. Ya, silakan. Kita mulai ya. Sama dengan sum if. Oke, sama dengan wait, what's wrong with my camera? Udah. Sama dengan sum if buka kurung, oke, sama dengan sum if buka kurung. Nah, di sini ada 3. Ada range, kriteria, sum range. Oke. Di sini teman-teman kalau mau aktif di chat juga boleh nih, kan saya kalau mau teman-teman sambil praktik boleh. Sama dengan sum if buka kurung, pertama adalah range. Range itu adalah kategori data kita. Kategori data kita apa tadi? Kategori data kita. Oh, tunggu. Ini saya perbesar dulu. Sama dengan sum if buka kurung range. Kategori data kita. Kita ingin cari keripik pisang original, betul nggak? Kita ingin cari keripik pisang original. Keripik pisang original itu letaknya di range yang mana? Di kolom yang mana? Di kolom B, betul nggak? Makanya kita klik kolom B. Karena kita ingin cari keripik pisang original. Makanya kita klik kolom B. Oke? Ini cara praktis, teman-teman. Sebenarnya cara aslinya agak ribet, tapi nggak apa-apa. Ini cara praktis. Oke? Titik koma atau koma. Oke? Minta tolong, panitia, mungkin ada suara yang bocor, minta tolong ya. Nah, titik koma atau koma, kriteria. Sesuk iku sampean review jam piro, Bu? Gak soalnya kan menikah aku aktor ABD ngeten jahitan. Aku pamit di sini. Besok aku tak tinggal ya, aku ngeten jahitan. Teman-teman Apa saya boleh putus? Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kriteria itu adalah dari kolom yang kita blok, kita mau cari apa sih? Tadi kan kita blok kolom B. Kita mau cari apa? Kita mau cari keripik pisang original kan? Makanya kita klik keripik pisang original. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi. Sama dengan sum if buka kurung range. Range ini adalah yang mau kita cari itu letaknya di mana. Kita mau cari keripik pisang original kan? Atau KP001 kan? KP001 aja deh. Kita ingin cari KP001 kan? Bebas aja sih. Nah, makanya kita klik kolom A. Bebas, teman-teman mau pakai kolom B, kolom A bebas. Kita klik kolom A, titik koma atau koma,
kriteria. Kriteria itu adalah eh, apa yang mau kita cari. Kita mau cari KP001 kan? Makanya kita klik KP001. Ini saya klik KP001. Atau kalau teman-teman tadi mau pakai keripik pisang original nggak masalah, sama aja, sama aja. Mau pakai kode atau nama produk ini sama aja, nggak apa-apa. Oke? Kalau sudah, ini titik koma atau koma, ada namanya sum range. Sum range ini adalah angka. Angka apa yang mau kita jumlahkan? Sekali lagi, sum range adalah angka apa yang mau kita jumlahkan. Angka yang mau kita jumlahkan adalah unit terjual kan. Unit terjual di kolom di tabel 2 di worksheet kedua. Makanya kita klik worksheet 2 ini, kita klik 2, kita klik unit terjualnya di kolom E. Oke? Kalau sudah, silakan klik enter. Nah, udah muncul semua nih. Nah, oh rupanya keripik pisang original itu ini nih, ininya ya, apa namanya, stok keluarnya. Nah, ini sudah dapat semua nih. Coba kita cek ya, misalnya sambal bot KP494. KP494. Tunggu ya, kita eh harusnya wait, kenapa deh? Tunggu ya, ini kamera saya kenapa ya? Nah, ini kan setiap stok keluar udah dapat nih. Nah, tinggal stok akhir aja. Stok akhir adalah sama dengan, nah, stok akhir adalah sama dengan stok tersedia, betul nggak? Stok tersedia ditambah stok masuk dikurang stok keluar. Jadi gabungan nih, stok tersedia ditambah stok masuk dikurang stok keluar. Nah, sudah dapat semua stok akhirnya. Ini udah dapat semua. Nah, ini saling terintegrasi. Misalnya ini berubah. Kalau satu komponen berubah, maka yang lain akan otomatis berubah. Ini udah menyesuaikan juga. Nah, sudah otomatis berubah. Jadi, ini semua sudah saling tersambung. Kalau satu data aja yang berubah, maka nanti semua rumus, semua formulanya akan menyesuaikan secara otomatis. Ini udah selesai sebenarnya, cuma satu lagi ya, kita mau belajar pivot table. Ini sedikit aja. Ini di tabel 2, ini kalau teman-teman mau sambil lihat juga nggak apa-apa. Pivot table itu bisa di explore lagi nanti kalau teman-teman mau explore mandiri atau di saat Q&A juga boleh nanti ya. Di tabel 2 ini bisa kita analisis. Silakan teman-teman kontrol A, semua tabel 2 yang sudah kita isi itu di kontrol A, kemudian teman-teman klik insert, di ujung kiri insert itu ada pivot table. Di ujung kiri insert itu ada pivot table, silakan klik pivot table, new worksheet. Nah, ini basicnya aja. Basicnya untuk kita buat laporan ini ya, laporan hasilnya. Nah, ini tinggal kita klik aja apa yang mau kita mau. Contoh, tunggu ya. Contoh, kita mau tahu, ini tinggal kita klik aja. Contoh misalnya, laba harian, kategori misalnya, kategori dan laba harian. Nah, di laba harian. Nah, kok laba harian, mana laba harian? Oh, ini belum diubah jadi accounting ya. Ini diubah jadi accounting dulu nih. Ini wajib diubah jadi accounting, teman-teman ya. Hati-hati ya, minta tolong ya. Simple, sangat simple, tapi minta tolong diubah jadi accounting. Oke? Tunggu ya, ini saya. Nah, oh, tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu ya. Wait, 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 wait.
Ini ini udah kok nggak bisa ya? Wait ya. Nah, ini di Ctrl A, insert, di ujung kiri insert ada pivot table. Nah, ini nanti teman-teman bisa buat laporan. Misalnya tadi kategori ya, kategori dengan laba harian. Ini nanti bisa. Ini bukan count ya, ini kok jadi count. Ini klik kanan, zoom. Nah, jadi nanti setiap laba harian itu bisa. Oke? Mungkin kurang lebih itu dulu sih untuk malam ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh, 4 menit lagi. Oke, nggak masalah sih. Ya, mungkin itu dulu teman-teman. Kalau ada yang mau diperdalam lagi, nggak apa-apa. Saya persilakan kepada teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Nazila. Thank you. Oke, Masya Allah, terima kasih kepada Kak Arya Dimas atas materi yang telah disampaikan. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Karena adanya keterbatasan waktu, kita batasi maksimal 2 orang penanya ya. Baik, langsung aja kepada Kak Monica Agnesia, boleh? Ya, terima kasih Kak Nazila atas kesempatannya. Selamat malam Kak. Saya izin bertanya ke Kak Arya Dimas untuk materi yang Kakak spesial saat ini semester 4 Universitas Sains Asia. Yang pertama begini Kak, banyak pelaku UMKM itu kan mungkin sudah menggunakan Excel ya untuk mencatat pemasukan, pengeluaran, dan juga stok barang. Nah, namun pada kenyataannya tidak sedikit juga UMKM yang tetap mengalami masalah keuangan seperti kekurangan kas, kemudian kesalahan pengambilan keputusan, atau bahkan kebangkrutan ya meskipun data mereka itu sudah tercatat dengan rapi. Nah, pertanyaan saya di titik mana Excel itu berhenti menjadi sekedar alat pencatat bisnis itu dan juga mulai menjadi alat pengambilan keputusan bisnis. Nah, indikator atau analisis apa yang seharusnya itu dibangun ya dan dalam spreadsheet ya gitu contohnya agar pemilik UMKM itu tidak hanya mengetahui apa yang sudah terjadi, tetapi juga mampu memprediksi risiko keuangan, kemudian kebutuhan modal, dan juga peluang pertumbuhan bisnis sebelum masalah tersebut benar-benar terjadi. Jadi bagaimana strategi yang dapat dilakukan. Kemudian yang kedua, juga aplikasi itu mampu membuat laporan keuangan, kemudian menganalisis data, bahkan bisa otomatis gitu, hanya dengan perintah teks. Nah, dalam kondisi seperti ini, apakah kemampuan Excel masih akan menjadi keterampilan yang sangat pentingkah dalam 5-10 tahun atau justru tergeser nih oleh teknologi yang lebih otomatis? Nah, jika suatu saat AI itu mampu mengolah data UMKM secara instan, keterampilan spreadsheet seperti apa yang tetap tidak bisa tergantikan gitu, dan justru akan menjadi pembedanya antara orang yang hanya bisa menggunakan alat dengan orang yang benar-benar memahami data dari bisnisnya. Itu saja Kak pertanyaan dari saya. Baik, gimana Kak Arya? Apakah ditampung dulu atau langsung dijawab? Ya, terima kasih Kak Monica sebelumnya ya. Ini saya mengikut aja, Kak Nazila gimana? Saya ngikut aja. Gimana? Kayak langsung dijawab aja satu-satu. Oke, Oke, thank you Kak Monica dan juga Kak Nazila. Nah, saya kebetulan ya kemarin beberapa tahun lalu dan ini sempat memang mendampingi UMKM juga dan sebagainya. Betul Kak Monica, memang ada beberapa permasalahan seperti itu ya. Kalau ini maaf kalau saya agak ini ya agak, agak keras dan sebagainya ya. Kalau menurut ya kalau menurut saya pribadi dan juga ya beberapa observasi lapangan ya.
Excel ataupun kerapian keuangan itu hanyalah alat, alat pencatatan. Nah, yang sering dialami oleh UMKM adalah, oh, udah rapi. Tapi cerita dari pencatatan tersebut, cerita dari laporan tersebut, itu masih kurang, saya nggak menggeneralisir ya, yang pernah saya amati, memang masih kurang dianalisis. Nah, tapi ini menurut saya pribadi, ini adalah perjalanan yang sangat panjang. Untuk sebuah UMKM, itu bisa mulai dari pencatatan yang rapi, kemudian menganalisisnya dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya pribadi, permasalahannya oke, memang di pencatatannya oke, tapi next step-nya adalah menganalisis hasil dari pencatatan tersebut. Analisis yang bisa digunakan seperti apa? Ini yang jujur teknis, yang menurut saya mungkin karena terlalu teknis ya. Jadi UMKM mungkin aduh kayak aduh udahlah, kayak yang penting barang saya laku gitu ya, yang penting saya dapat untung bisa makan, ya wes lah gitu kan, biasa seperti itu. Itu nggak masalah juga. Nah, permasalahannya adalah ya itu tadi, kalau kalau dalam bahasa medis ya, mungkin di sini ada yang kedokteran, biasa disebut silent killer, atau dia silent tapi tiba-tiba ya itu ujungnya bangkrut gitu. Maksudnya apa? Analisisnya apa? Mungkin sesimpel aja. Sesimpel misalnya, eh, kalau analisis kayak ya agak ini ya, agak teknis banget ya. Tapi itu memang betul. Maksudnya adalah kalau semisalnya UMKM itu sudah mendata asetnya apa saja. Misalnya dia beli etalase, dia sewa ruko misalnya ya, atau at least biasanya kan di depan rumah ya misalnya ya. Ya at least dia beli etalase, dia beli persediaan dan sebagainya. Seminimal-minimal mungkin dia harus tahu ROA-nya, return on asset-nya, yang didapatkan dari perhitungan laba dan sebagainya. Jadi tadi kita dari tadi kan kita sudah kelompokkan ada labanya dan sebagainya. Itu kita bisa buat laporan laba rugi dan sebagainya. Oke, mungkin oh ini laba nih. Oh udah senang nih. Oh saya dapat laba, dapat untung. Tapi laba tersebut dibandingkan dengan asetnya itu berapa persen? Jangan-jangan betul sih dapat laba, tapi rupanya ROA-nya mungkin cuma 0, sekian persen. Nah, kalau yang paling minimal menurut saya pribadi ya, ROA itu harus banget dicatat. Bagaimana perbandingan antara labanya dibandingkan dengan asetnya. Nah, masalah selanjutnya adalah biasanya UMKM, eh misalnya kan biasanya UMKM mungkin kalau kayak etalase ataupun persediaan biasanya ini ya ada mungkin dapat bantuan atau sebagainya. Itu biasanya nggak dicatat. Atau bahkan misalnya beli sendiri, harga etalasenya berapa, biasanya nggak dicatat detail. Ujung-ujungnya nanti ROA-nya nggak ketemu. Atau misalnya, ya itulah, singkatnya seperti itu. Kemudian evaluasinya seperti apa? Eh, UMKM nggak bikin writer. Dia mem dia memang harus punya konsultan keuangan. Karena adalah presis untuk menyewa atau menggunakan konsultan keuangan pastinya mahal. Oleh karena itu, jalan keluarnya adalah memang pengabdian masyarakat dengan kampus. Itu adalah salah satu, menurut saya ya, salah satu jalan keluar yang dalam tanda kutip murah bagi UMKM, dan juga kampus punya dapat benefitnya. Nah, koordinasi atau kolaborasi antara pengabdian masyarakat kampus yang dilaksanakan oleh pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh kampus dengan pencatatan keuangan UMKM ini memang harus rutin, dan selama ini hanya sebatas pencatatan yang rapi ya, pencatatan yang rapi, tapi evaluasi catatan itu yang biasanya jarang di kampus, jarang diajarkan oleh kampus. Itu ya mungkin masukan untuk kita semua lah. Nah, kemudian juga, nah ini permasalahannya banyak sebenarnya. Permasalahannya ada lagi. Biasanya
kampus yang memberikan pengabdian masyarakat itu kan biasanya cuma 1 kali atau 2 kali ya. Nah, permasalahannya datang lagi dari yang pemberi pelatihan, kurang rutin, kurang intensif, kurang rutin, kurang terfokus dan sebagainya. Nah, kembali lagi ke UMKM-nya. Mungkin biasanya ada pelaku UMKM yang mungkin kayak aduh ini ribet banget gitu loh. Kayak mungkin saya bukan judgement ya, tapi mungkin agak kurang growth mindset dan sebagainya. Jadi ini masalah yang multidimensi Kak Monica. Ini jujur aja. Jadi memang semua ini makanya kalau saya bilang ini bukan perjalanan yang mudah. Ini memang perjalanan yang panjang untuk UMKM itu bisa mengevaluasi bisnisnya. Nah, itu mungkin pertanyaan yang pertama. Jawaban pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau betul itu yang data Excel ini teman-teman letakkan aja di ChatGPT, dia bisa baca, dia bisa baca langsung. Nah, sebatas apa? Nah, ini kalau menurut saya pribadi ya. Kalau UMKM sekarang itu sebenarnya nggak masalah. Nah, ini sebenarnya kayak kemarin itu ada eh, pelatihan ini ya UMKM di salah satu yang kami ini kan di Kepulauan Riau kalau tidak salah. Dan betul, kami mengajarkan AI. Kami mengajarkan AI kepada mereka. Maksudnya untuk membuat iklan, untuk membuat copywriting yang bagus, ya kami minta tolong ke AI. Jadi kepada pelaku UMKM, kalau mau buat iklan, nggak perlu sewa yang mahal-mahal, cukup di AI aja. Yang ChatGPT kan ada yang gratis ya, ataupun Copilot, ya silakan pakai itu. Ataupun misalnya mau analisis keuangan, ya silakan. Yang penting catatannya rapi dulu, kemudian catatannya diserahkan ke AI. Maksudnya apa? Ini hanyalah untuk P3K, Kak Monica. Kayak apa ya? Pertolongan pertama aja kepada UMKM untuk memahami bisnisnya. Nah, kemudian sejauh apa? Sejauh apa ini itulah keterampilan khusus dari data analis. Seorang data analis dari sebuah data aja, ini ada tabel. Dia harus tahu, oh ini analisisnya bagusnya seperti ini nih, seperti ini, seperti ini. Itu memang kompetensi dari data analis. Yang dimana AI eh, yang kita kembangkan itu adalah framework berpikirnya. Framework berpikir orang yang biasa baca data dengan yang jarang baca data itu saya udah buktikan agak beda Kak Monica. Bukan hanya dari hitungannya ya, angka-angkanya ya, tapi cara berpikirnya secara umum, logikanya itu saya akui memang agak beda. Makanya kalau menurut saya pribadi, ya itu memang kompetensi khusus yang memang nggak bisa digantikan AI. Karena kalau dalam jangka panjang kita ke AI semua, kita nanti akan aus atau apa ya, akan terkikis karena framework itu yang memang menjadi dasar dari data analis dan memang harus rajin dilatih. Tapi terkhusus untuk UMKM, kalau saya pribadi sarankan, silakan pakai AI dulu untuk analisis keuangan, nggak apa-apa. Untuk P3K-nya aja, pertolongan pertamanya aja. Mungkin kurang lebih gitu, Kak Monica. Aduh, mohon maaf nih, panjang banget. Mungkin kurang lebih begitu, Kak Nazila. Terima Oke, kasih. terima kasih kepada Kak Arya Dimas atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak Fauzan. Boleh, persilakan. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator Kak Nazila Indonesia yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bergabung pada webinar kali ini. Dan juga salam hormat saya kepada narasumber Kak Arya Dimas. Selamat malam Kak. Perkenalkan sebelumnya nama saya Fauzi Muhammad Rabani. Saya berasal dari Politeknik Baktiasi Purwakarta dengan jurusan Bisnis dan Manajemen Retail. Kalau melihat dari webinar tadi memang sangat ini ya menjurus kepada jurusan Paujan gitu. Nah, dari situ tapi Kak dalam tadi webinar memang Paujan pribadi sebagai pemula ini merasa kesulitan gitu ya karena menghitung-hitung gitu. Terutama Paujan yang memakai Excel hanya untuk membuat tabel gitu ya, tabel absensi. Nah, cuman Kak pertanyaan Paujan beda dari itu Pak. Kalau pertanyaan Paujan ini berkaitan dengan penggunaannya Pak. Penggunaan Excel tersebut bagi UMKM sejauh mana sih jika disandingkan dengan database Kak? Tuh.
Mungkin ini sama ya sama kayak tadi Kak Monica. Baik, terima kasih. Oke, ya. Thank you, Mas Fauzan. Ini tunggu, sebelum saya jawab, saya mau konfirmasi dulu. Ini database yang seperti apa nih, Mas? Database-nya kayak misalkan di retail modern apa ya Kak, kayak sistem POS, kemudian kayak tadi yang Kakak sebutin kayak aplikasi Yang kasir itu ya. Yang kasir kan sekarang banyak tuh. ya maju kasir gitu Kak. Ya, ya saya nggak sebut merek. Ya intinya itu ya, intinya itu. Ya, ya, ya. Saya paham, saya paham. Ya. Oke, oke. Thank you, Mas Fauzan. Nah, ini bagus banget nih. Nah, pertanyaan bagus nih. Sejauh mana itu ya Excel bisa mentolerir ya kalau misalnya untuk di ini. Nah, memang benar teman-teman. Nah, ini sebenarnya, oh ya, sebelumnya untuk Kak Monika dan teman-teman, kalau misalnya ingin diskusi lebih lanjut, nanti silakan ya, kan tadi di slide-nya kan akan dibagikan ke peserta ya, Kak Nazila ya. Itu kan di bagian belakang ada kontak saya, ataupun tadi ada nomor HP. Nggak apa, nanti kontakkan aja email, LinkedIn, Instagram, walaupun agak alay sih. Ataupun nomor WA, itu nanti bisa dihubungi aja ya. Semua media-medianya nanti kalau mau diskusi lebih lanjut boleh. Misalnya ada yang masih ingin diperdalam lagi, itu nggak apa-apa, nanti kita diskusi aja di email atau di Instagram atau sebagainya, itu boleh ya. Nah, ini sebenarnya berkaitan juga dengan jawaban Kak Monika, Mas Fauzan. Kalau menurut saya pribadi ya, adanya aplikasi kasir ataupun yang lebih advance dalam sudut pandang UMKM itu memang adalah untuk menghemat waktu. Memang untuk menghemat waktu. Dalam artian semuanya memang sudah terintegrasi secara otomatis dan bahkan udah bisa keluar struknya kan, struk pembayarannya kan. Nah, jadi sejauh apa sebenarnya? Jawabannya adalah kalau menurut tapi ujung-ujungnya output dari aplikasi kasir tersebut itu kan Excel juga ya. Outputnya kan Excel juga ya. Nah, kalau di aplikasi sih biasa udah runtut semua ya. Misalnya kayak ROA-nya berapa, labanya berapa dan sebagainya itu kan udah terhitung otomatis. Nah, yang perlu itu nggak masalah. Saya tidak menyalahkan ya. Misalnya kok UMKM sekarang lebih memilih aplikasi kasir daripada Excel. Ya saya nggak masalah. Karena itu memang ya jalan pintas saja. KM seperti saya bilang tadi, mungkin masih kurang literasi keuangannya. Ya nggak mungkin ya mungkin eh, pakai Excel dan sebagainya. Ya nggak masalah. Solusinya adalah aplikasi kasir. Sudah ada analisisnya. Tapi apapun aplikasi yang digunakan, minta tolong analisisnya. Itu aja. Misalnya, oh laba misalnya ya. Oh, pada bulan ini laba kita 7 juta misalnya. Cuma gitu doang. Kita cuma lihat gitu doang. Nah, tapi kita nggak melihat trennya. Contoh, oke 7 juta, tapi rupanya 7 juta ini adalah laba paling rendah. Nah, Mas Fauzan, nggak apa-apa, pakai aplikasi kasir nggak apa-apa. Walaupun berbayar ya, ya resiko lah. Kalau misalnya mau gratis ya nggak apa-apa, silakan Excel. Framework berpikirnya, analisisnya minta tolong dipertajam. Sesimpel seperti misalnya perkembangan laba, perkembangan gram garis, itu laba kita berapa ya? Atau semisalnya, ini berkaitan juga dengan Kak Monika tadi dan juga Mas Fauzan. Kita kan UMKM kan banyak produk ya. Contoh aja, misalnya ada roti, ada roti, misalnya ada roti, ada kopi. Nah, kita bisa memetakan itu. Setiap kategori itu pelanggan kira-kira lebih suka yang mana sih? Nah, oh mungkin pelanggan lebih suka jus misalnya. Nah, keputusannya apa? Oh, pada bulan ini pelanggan lebih banyak suka jus. Oh, artinya minggu depan kita bisa meluncurkan produk baru nih dan sebagainya. Nah, di situ letak analisisnya sih, Mas Fauzan. Analisisnya itu kita harus lebih detail banget gitu. Dan itu ya memang harus sering dievaluasi sih. Jadi kita kita dalam usaha kita tidak hanya memikirkan angka,
tapi keputusannya juga. Sebagai contoh aja tadi misalnya, kita tadi udah unit terjual kan, tadi ada snack, ada makanan, ada minuman, ada apa lagi tadi, banyak deh. Nah, kita mungkin bisa buat dia dengan diagram lingkaran atau misalnya diagram batang. Nah, kita bandingkan tuh. Ini konsumen kita lebih suka apa ya? Oh, konsumen kita lebih suka eh tunggu. Misalnya, oh, konsumen kita kurang suka eh, kopi misalnya. Konsumen kita kurang suka kopi di kedai kita. Nah, itu jadi evaluasi. Kenapa ya sedikit yang pesan kopi? Nah, pertanyaannya ada dua. Apakah produk kopinya mau dihilangkan atau mau dievaluasi? Misalnya, eh, tunggu, ada tiga. Pertama, produk kopinya bisa dihilangkan karena memang konsumen nggak suka, atau mau dievaluasi. Misalnya, kita tanya satu-satu ya, Kak, kira-kira kopi dari kedai kami apa yang kurang ya? Survei itu sangat penting. Atau yang ketiga, kita biarkan aja kopinya seperti itu, tapi kita boost atau kita kembangkan di produk yang lain. Misalnya kayak, yo nggak apa-apa lah kopi di kedai kita biasa aja nggak apa-apa, kopinya biasa aja nggak apa-apa, tapi rotinya kita buat enak. Jadi kayak trade off itu adalah oke nggak apa-apa, produk kopi kita biasa aja nggak apa-apa, sedikit yang pesan nggak apa-apa, tapi kita kembangkan di roti kita, roti roti kedai kita yang enak banget. Nah, jangan udah kopi biasa aja, roti biasa aja, semua biasa aja. Nah, itu biasanya karena ya jarang mempelajari data. Kurang lebih gitu sih Mas Fauzan. Memang harus dibedah lebih detail hasil dari setiap analisis yang kita kumpulkan tadi. Baik Kak, terima kasih jawabannya, saya mengerti. Oke, siap. Nanti kalau mau diskusi, ini lagi ya, kan ada email ataupun LinkedIn di media di paling belakang tadi, nanti boleh dihubungi aja ya. Baik Kak, boleh banget ya Kak. Terima kasih Kak. Oke, siap. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Terima kasih kepada seluruh seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan terima kasih juga kepada Kak Arya Dimas atas jawaban-jawaban yang sangat bermanfaat. Semoga ilmu yang telah disampaikan malam hari ini dapat menjadi bekal yang bermanfaat dan dapat langsung dipraktikkan oleh teman-teman semua. Nah, mari kita berikan apresiasi terbaik sekali lagi kepada Kak Arya Dimas Suprayitno. Oke. Nah, sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih atas ilmu yang telah dibagikan malam hari ini, selanjutnya akan dilaksanakan penyerahan sertifikat kepada narasumber. Kepada perwakilan panitia yang bertugas kami persilahkan. Ya, terima kasih Kak Nazila. Saya terima dengan baik ya secara simbolis sertifikat. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Arya Dimas sebagai pemateri dalam agenda Sakarya Skill Up kali ini. Baik teman-teman, kepada dokumentasi dipersilakan untuk mengabadikan momen penyerahan sertifikat ini.
Oke. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Arya Dimas Suprayitno SEMSEI ya atas ilmu yang telah dibagikan kepada kita semua. Nah, baik teman-teman, ini dia sesi yang biasanya membuat peserta yang tadi diam langsung aktif kembali. Karena kita akan memasuki sesi door prize. Nah, ketentuan door prize Sakarya Skill Up kali ini, door prize akan diberikan untuk peserta terbaik atau teraktif, bisa dari pertanyaan atau partisipasi kehadiran, misalnya on cam. Nah, hasil pemantauan panitia terbaik alias posting keseruan Sakarya Skill Up di story Instagram. Pertama, mengisi pretest dan posttest. Kedua, follow Instagram sakarya.project. 3, peserta disarankan mengambil dokumentasi pribadi meskipun nanti akan ada dokumentasi dari panitia. 4, pengumuman akan diumumkan melalui story Instagram sakarya.project. Dan kelima, peserta pemenang door prize akan dihubungi melalui DM atau WhatsApp. Baik, langsung saja teman-teman, kita malam ini mendapatkan materi yang luar biasa. Sekarang saatnya kita akan mengisi post test. Nah, link dan QR code akan diberikan oleh panitia. Nah, ini udah di-share ya teman-teman. Boleh dibuka obrolan grupnya. Aku berikan waktu sekitar 3 menit untuk pengisiannya ya. Selamat mengerjakan. Pengisiannya dimulai dari sekarang sampai pukul 21:13 menit. Baik teman-teman, di situ ya. Baru, wangi lembut Hit Cotton Powder. Tekannya habis. ABC sambal terasi, enaknya nyambel jadi simpel. Engkau tertidur, aku pergi menghibur. Beda kota pisah raga bukan masalahku. Lihat wajahmu di layar, ku tetap bersyukur. Saat engkau terjaga, aku kan ada di sana. Sempatkan bermain dan bawaan cenderamata. 1-5 tahun cepat tak terasa. Segala hal ku upayakan untuk melindungi. Tunggu aku kembali lagi esok pagi. Cari panggilanmu jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara ini aku mengembara jauh. Saat dewasa kau kan mengerti.
Saat engkau dewasa dan aku kian menua, cintaku berpulang lebih awal tidak apa. Berjumpa lagi di sana, aku tetap sama. Saat engkau Teman-teman, untuk pengisian proses-tesnya waktunya sudah selesai ya. Baik, terima kasih atas partisipasi teman-teman dan terima kasih juga kepada Kak Arya. Bila mana ada aktivitas lain boleh meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Oke, siap. Terima kasih Kak Nazila dan juga teman-teman ya untuk kesempatannya. Semoga nanti ada kesempatan kita bisa diskusi bareng lagi. Dan jangan lupa kalau semisal jangan malu untuk kalau misalnya ingin diskusi lebih lanjut ya, ada media sosial saya, ada nomor WA saya, nanti boleh dihubungi aja. Thank you ya teman-teman ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Semoga bermanfaat. Ya, sehat-sehat kita semua. Semoga diberi kemudahan urusan. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Terima kasih teman-teman panitia, terima kasih teman-teman peserta. Makasih, Kak. Terima Warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Kak. Terima kasih, Kak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak terasa ya teman-teman, akhirnya kita ada di penghujung acara. Semoga seluruh ilmu yang telah kita pelajari bersama dapat memberikan manfaat dan menjadi bekal yang berguna untuk dunia akademik, organisasi, pekerjaan, maupun usaha yang teman-teman jalankan. Mari kita tutup kegiatan malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masuk bahwa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata maupun sikap yang kurang berkenan selama memandu kegiatan malam hari ini. Terima kasih kepada narasumber, panitia, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan malam hari ini. Dan baik teman-teman, jangan keluar Zoom dulu ya. Kita akan ada sesi dokumentasi. Saya Najila Syamsia Zalianti, pamit undur diri. Oke. Boleh on cam ya semuanya. Ya, teman-teman boleh on cam dulu ya. Yang tidak on cam atau berhalangan untuk kameranya dinyalakan boleh untuk reaction ya. Oke. Kita tunggu sampai 1 menit ke depan, 21.17. Untuk teman-teman barangkali mau on cam. Oke. Oke, sip. Ntar ya untuk slide yang pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. Bersiap 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Teh Ilma.